Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali kita di Hotel Mugasari. Kemarin kan di Magelang ya. Ya, baik, kita akan masuk kepada resume tentang kitab Samuel ya, 1 dan 2. Mudah-mudahan waktu yang diberikan 30 menit cukup. Dan mudah-mudahan saudara tidak ngantuk. Betul. Ya, baik. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan. Dan sungguh kami bersukacita akan kebenaran-kebenaran yang Kau nyatakan atas kami. Karena itu kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk meyakininya dan melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pada saat ini kami menyerahkan penyampaian sabda-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus sendiri akan mengajar kami untuk mengerti kehendak-Mu dan boleh kami yakini dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi dengan hikmat dan kuasa yang dari surga, sehingga dapat menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kembali saya mengingatkan tentang sebuah pertanyaan, untuk apa kita belajar firman Tuhan? Itu harusnya tadi ditanyakan dalam cerdas cermat ya. Jenengan itu Senin rekoso-rekoso, diseneni bucuk. Untuk belajar firman Tuhan itu apa sih ya? Untuk apa kita melakukan itu semua? Nah ini yang perlu diketahui bersama. Jadi kemungkinan orang belajar firman Tuhan itu kemungkinannya banyak ya. Semakin orang mengetahui sehingga mereka merasa bahagia, merasa lebih tahu dan bisa membawa kepada sebuah kesombongan. Itu bahayanya belajar firman Tuhan itu adalah apa? Kesombongan. Nah karena itu mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Saya akan mengutip satu ayat dari Ulangan pasal 5 ayat 1. Bisa dibaca? Susah ya, Pak Baskoro terlalu jauh. Harusnya di belakang mimbar sekalian. Sorry Pak Bas ya. Tapi posisinya bagus, angel didelok. Ya, saya akan membacakan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka. Jadi Musa memanggil siapa? Seluruh umat Tuhan Israel. Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu. Supaya kamu apa? Mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi ini sebetulnya ketika Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan kepada Musa, hukum itu diperdengarkan kepada seluruh umat karena itu diberikan kepada umat Israel. Toh? Untuk apa diperdengarkan? Untuk apa Tuhan memberikan firman Tuhan? Supaya itu dipelajari. Cukup? Tidak. Setelah dipelajari, dilakukan sekali seumur hidup. Dilakukan dengan setia. Nah dari sini kita tahu inilah mengapa kita harus belajar firman Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Supaya kamu mempelajari. Berarti ini perintah, kalimat perintah atau kalimat apa ini? Supaya kamu mempelajari. Jadi tidak hanya mendengar tetapi harus dipelajari. Jadi kalau panjenengan belajar firman Tuhan berarti sudah mentaati firman Tuhan, nilainya 100. Tapi belum menang. Kan masih ada pertanyaan berikutnya kan gitu. Jadi di sini
belajar firman Tuhan itu perintah, maka belajar firman Tuhan itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan apa? Dosa, saudara. Ini perintah, maka itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh kita umat Tuhan. Kenapa? Kalau kita belajar firman Tuhan yang kita dapat apa? Kalau kita belajar firman Tuhan yang kita dapat apa? Mengerti firman Tuhan. Kenapa kok kita harus memberi persembahan? Supaya hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita harus tahu kenapa begitu, kenapa kita tiap minggu harus memberi persembahan, kenapa minggu harus beribadah dan segala macam. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab karena apa? Aku mengerti kenapa aku melakukan. Kalau orang melakukan dengan pengertian itu akan semakin kokoh. Betul? Nah, kalau kita melakukan ning pokoke itu gampang mendapat hidayah, saudara. Nah, saudara, jadi dengan belajar firman Tuhan kita mengerti. Setelah mengerti maka dikatakan apa? Dilakukan dengan setia. Jadi goal kita belajar firman Tuhan adalah melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka semuanya itu mengikuti kita, saudara. Sebagaimana Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi sebetulnya Tuhan itu memelihara, memberkati, melindungi, menyatakan kasih-Nya ya di dalam firman itu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan merasakan semuanya itu. Jadi sebetulnya sangat sederhana kok, saudara. Ketika Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan, ketika umat melakukan, maka semua aman, semua diberkati. Tapi ketika keluar dari firman Tuhan, tidak ada jaminan di situ. Nah, firman itu telah datang menjadi manusia dalam diri Yesus. Maka siapa yang ada di dalam Kristus, jaminan. Di luar Kristus, tidak ada jaminan. Nah, jadi mengapa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita, karena itu perintah Tuhan. Supaya kita mengerti dan melakukannya. Nah, ketika kita melakukan dengan setia, maka semuanya itu mengikuti kita, saudara. Berkat mengikuti kita. Kita akan merasakan semuanya. Nah, inilah rahasia besar kenapa kita harus belajar firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Baik, itu pengantar. Sekarang kita masuk pada Samuel. Saudara dikasih Tuhan, 1 dan 2 Samuel itu merupakan satu kitab. Jadi 1-2 Samuel itu merupakan satu kitab. 1 dan 2 Samuel sebagai satu karya tunggal, ya. Itu harus kita pahami. Keduanya diberi nama menurut Nabi Samuel, ya. Kenapa? Karena itu tokoh sentral, ya. Tokoh yang sangat dihormati sebagai seorang pemimpin rohani Israel yang teguh dan yang dipakai Allah untuk mengatur kerajaan teokratis. Jadi diberi nama Samuel, kitab itu diberi nama Samuel karena memang Samuel menjadi tokoh apa? Tokoh sentral di sana. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat menarik, nanti kita akan pelajari bersama. Nah, 1 dan 2 Samuel ditulis setelah kematian Samuel. Samuel sendiri hanya menjadi salah satu penulis penyumbang. Ini sampai di sini ya. Karya terakhir ditulis oleh seorang sejarawan dan nabi yang diilhami Tuhan. Ada yang mengatakan itu ditulis oleh Nabi Gad dan Nathan. Ya. Tapi siapapun yang dipakai Tuhan, inilah yang kita terima sebagai firman Tuhan. Dan ini yang perlu kita pahami bersama. Kita lanjutkan sekarang latar belakang dari kitab Samuel ya. Menarik untuk kita perhatikan, 1 Samuel itu meliputi hampir 100 tahun sejarah Israel dari kelahiran Samuel hingga wafatnya Saul. Itu 1 Samuel. Ya. Dan merupakan mata rantai sejarah yang utama
di antara masa para hakim dengan Raja Israel yang pertama. Ini sebuah 1 Samuel itu kan perubahan dari Imam Eli, Samuel masuk kepada Saul. Dari pemerintahan yang tadinya teokratis melalui hakim, ya, sekarang mereka minta seorang raja. Jadi tidak mau dipimpin oleh, iya, mereka minta seorang kayak bangsa-bangsa lain. Kira-kira kenapa kok mereka minta raja? Karena mereka kecewa dengan para hakim yang bobrok. Jadi kalau pendeta-pendeta mengecewakan jemaat, bisa saja jemaat minta pemimpin yang lain kan gitu. Karena kecewa, saudara. Jadi orang kecewa itu bisa begitu, saudara. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ini menarik untuk kita perhatikan. Perubahan dari Tuhan yang memimpin, sekarang enggak, aku mau dipimpin seorang raja. Ini kan kalau jenengan yang jadi Tuhan rasanya gimana, saudara? Jadi sebetulnya mereka tidak lagi mau dipimpin Tuhan. Mereka melihat orang-orang lain, dia punya raja, kami ingin dipimpin. Padahal konsekuensinya menjadi sangat berat. Baik. 2 Samuel terutama membahas tentang Raja Daud, itu 2 Samuel. Setelah Saul mati, Daud muncul, ya. Daud artinya Daud mulai menjalankan perannya sampai akhir, ya, sampai Daud meninggal. Sedangkan kitab Samuel meliputi 3 peralihan utama dalam kepemimpinan nasional, dari Eli ke Samuel, dari Samuel ke Saul, dari Saul ke Daud. Nah, ini menarik ya. Dari Eli kepada Samuel. Terus dari Samuel ke Saul, dari Saul ke Daud. Ini merupakan sebuah transisi pemerintahan teokrasi yang tadinya Allah yang memimpin, sekarang menjadi apa? Monarki, di mana raja yang memimpin kerajaan. Dan ini sesuatu yang apa ya? Karena memang orang itu lebih cenderung marem kalau melihat, ya. Kalau Tuhan kan tidak bisa dilihat. Tetapi memang kita disebut orang beriman. Orang beriman itu bondone apa? Percaya, bukan karena melihat. Tetapi kalau melihat di dompet kita duitnya atusan akeh, itu ayem. Tapi nek melihat ning dompet kita isine wong abu-abu. Loh, seringkali iman orang sana itu di situ karena melihat gitu, saudara. Melihat anak-anaknya baik, seneng, anak-anaknya ndak nurut, jengkel. Jadi karena melihat jenengan ketok ora. Nah, ini yang perlu kita, seringkali iman manusia itu tergantung dari yang dilihat. Ya, ketika melihat timnya itu semangat, nilainya wow semangat, tapi begitu song, loyo, kuatkan hatimu. Nah iya, itu nubuatan itu. Dari awal kuatkan hati. Ya. Oke, kita lanjut. Itu latar belakangnya ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan bahwa tema dalam Samuel ini ada beberapa yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan bersama, yang sudah panjenengan pelajari. Pertama, tema tentang raja. Jadi di sini kita lihat bangsa Israel kecewa dengan kepemimpinan para hakim yang bobrok. Maka mereka menghendaki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Tetapi meminta seorang raja ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi orang tidak puas itu biasa. Tetapi ketika ketidakpuasan itu menjadi dasar sehingga dia mencari alternatif lain, ternyata juga membuat mereka juga tidak puas. Ketika dipimpin raja-raja, panjenengan sudah belajar
bagaimana kehidupan bangsa podo wae. Artinya apa di sini? Ternyata siapapun yang memimpin selama itu jenenge menungso tidak akan pernah memuaskan kita. Mereka pikir dengan minta raja semuanya akan menjadi beres. Seringkali kan begitu, ketika orang tidak puas dengan kinerja, ganti wae, ganti. Setelah diganti podo wae. Jadi kalau begitu perlu diganti, Pak. Jadi artinya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya raja yang sejati itu siapa? Tuhan sendiri. Siapapun itu dipakai Tuhan, bukan masalahnya orangnya, kepada Tuhannya itu loh. Ini yang penting yang perlu kita perhatikan. Walaupun pendetanya gonta-ganti, orang masalah. Yang penting bagaimana kita taat kepada pendeta utama kita, Gusti Yesus, kan itu masalahnya. Tuhan bisa memakai siapa saja. Oh, tapi mereka begitu, Eli kayak begitu dan segala hakim-hakim yang lain kayak begitu, tidak karu-karuan. Ya itu tanggung jawab dia, tetapi tanggung jawab kita adalah kepada siapa? Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Tapi satu sisi juga, ini juga menjadi peringatan bagi kita ketika dijadikan pemimpin. Ya jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan. Sebetulnya keberhasilan seorang pemimpin itu bukan karena hebatnya dia, tetapi ketaatannya kepada Tuhan. Nah ini tema tentang raja di dalam kitab Samuel cukup menonjol. Karena mereka meminta seorang raja. Mendapatkan seorang raja pun ternyata tidak menyelesaikan masalah. Kecuali kalau raja itu taat sama Tuhan. Oke. Tema berikutnya adalah kendali Allah. Allah memegang kendali dalam kehidupan bangsa Israel. Selama mereka mengikuti hukum Allah, maka hidup mereka damai. Tetapi ketika mereka menyimpang dari hukum Allah, maka Allah bertindak menolak tindakan mereka. Cetoto saya pikir ini. Selama mereka hidup taat sama Tuhan, maka yang terjadi damai sejahtera. Menang perang. Selama mereka taat sama Tuhan. Tapi ketika mereka mulai tidak taat, maka yang terjadi kekacauan. Saul menjadi contoh. Ketika awal-awal Saul memerintah luar biasa. Tapi ketika Saul mulai tidak taat, kacau hidupnya. Diganti dengan Daud. Daud orang yang taat kepada Tuhan. Selama taat pada Tuhan, kita lihat keberhasilan Daud yang begitu luar biasa. Ketaatan itu menjadi sangat luar biasa. Jadi sebetulnya bukan kepada orangnya, tetapi bagaimana mereka mentaati Tuhan. Tuhan mengendalikan semuanya. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Kendali Tuhan itu menjadi sangat sentral, gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu tetap ada dalam kendali Tuhan. Tema yang berikutnya yang perlu kita bahas dalam Samuel, yaitu kepemimpinan. Ini menarik. Allah memimpin umatnya dengan menggunakan bentuk kepemimpinan yang berbeda-beda. Tetapi keberhasilan kepemimpinan bergantung kepada apa? Ketaatan kepada Allah, bukan kepada gaya, kedudukan, hikmat, umur, kekuatan. Jadi sebetulnya keberhasilan kepemimpinan itu kuncinya di mana, saudara? Ketaatan pada Allah. Kenapa? Karena sebetulnya raja, pemimpin kita adalah Tuhan. Jadi bukan karena orangnya, bukan karena kemampuannya, bukan karena talentanya, bukan karena hikmatnya. Tetapi ketaatannya kepada siapa? Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Maka di sini kunci ya dalam hidup ya, kunci keberhasilan hidup apa? Ketaatan. Maka firman Tuhan diberikan untuk dipelajari, untuk dimengerti dan dilakukan. Ketaatan itulah yang menentukan. Ya, jadi ini yang kepemimpinan. Ini perlu kita belajar bersama. Kunci keberhasilan itu bukan karena hebatnya manusia. Bukan karena Salomo kurang apa nih toh hebatnya. Tapi toh akhirnya juga ketika tidak taat, Daud juga begitu, betul. Tapi ketika Daud tidak taat, ya begitu. Semua
Semua Alkitab menunjukkan kepada kita. Nah, dari sini kita perlu bisa apa? Bisa mendapatkan sesuatu yang sangat penting untuk dipahami, bahwa keberhasilan kepemimpinan bukan kepada manusianya tetapi ketaatannya kepada Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan yang pegang kendali. Nah, itu penting. Maka ketaatan menjadi hal yang sangat mutlak. Dan itu yang harusnya ditanyakan kepada calon pendeta itu ya. Betul ya. Lo ujian PPA lulus, sejarah lulus, khotbah luar biasa, tapi itu tidak menjamin ketika dia tidak taat. Sehingga pada umur 50 tahun atau berapa tahun ditanggalkan. Loh iya toh? Karena ketidaktaatan. Maka berbahagialah yang sudah sampai emeritus. Maka Pak Setioko dijaga baik-baik, didongake Bu, dongake, nek kae mbarke wae. Loh iya, tim doa dibentuk itu untuk ndongake, orang nggo liyane ndongake. Loh karena termasuk sing jengkelke iki didongake. Sing jelai-jelai iki didongake. Aja sing apik-apik tok sing didongake, sing jelai kuwi pokok doa utama, Saudara. Loh iya toh, betul lah Bu. Loh iya. Ora sing apik-apik dongake biasa. Sing jelai kuwi sing harus didongake. Lanjut. Tema berikutnya adalah ketaatan. Ini ada satu ayat yang menarik di situ di dalam Samuel 15:22. Di situ katakan apa? Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelih. Ini peristiwa apa, Saudara? Masih ingat enggak? Peristiwa Saul tidak setia menunggu kedatangan Nabi Samuel. Kenapa kok ora nunggu Samuel datang? Kenapa? Apa? Panik. Kenapa kok panik? Iya, melihat tentara Filistin. Iki Samuel rak teko-teko itu, sementara orang-orangnya sudah mulai meninggalkan dia. Kalau jenengan jadi Samuel kira-kira panik rak? Melihat itu semua. Lu lah iya Saul, saya bilang apa? Salah, sing bener Saul. Oh. Saul, Saudara. Ketika menunggu Samuel rata-rata melihat orang Filistin begitu baik, banyak, sementara tentaranya sudah mulai meninggalkan dia, siapa yang tidak khawatir, deg-degan dan segala macam, akhirnya orang sabar. Kenapa, Saudara? Karena melihat imannya Saul itu iman yang melihat. Ketika melihat Goliat, ketika melihat mereka ketakutan. Nah, Saudara, seringkali hidupnya orang Kristen sana itu karena melihat, Saudara. Ketika melihat tidak memuaskan, kecewa, Saudara. Jadi ketika melihat dan itu tidak seperti yang diharapkan, membuat orang kecewa, akhirnya dia tidak taat. Padahal bagi Tuhan, ketaatan itu lebih utama daripada mempersembahkan korban. Jadi ketaatan itu menjadi kunci tema dalam kitab Samuel, ketaatan. Jelas ya ini ya. Berikutnya, kesetiaan Allah. Saudara, kalau saudara membaca kitab Samuel itu, apalagi nanti dilanjutkan raja-raja, wah saudara akan merasakan gregetan. Ya. Tetapi juga melihat Tuhan itu ternyata kasihnya luar biasa. Ya. Ketika minta raja diberi. Ya, ketika minta raja diberi. Itu menyinggung hati Tuhan enggak? Oh, itu jelas menyinggung hati Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan. Tetapi setelah diberi raja, mereka malah melawan Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Tetapi walaupun toh demikian, Allah setia dengan janjinya.
Ia penuh rahmat dan belas kasihan serta keadilan. Ia senantiasa setia dengan janji dan rencana yang sempurna. Walaupun orang Israel melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memakai kesalahan orang Israel untuk tetap menjalankan rencananya. Itu luar biasa. Nanti terakhir akan kita lihat di situ. Ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa, rencana Tuhan tidak bisa tidak bisa diubah dengan pola tingkah manusia. Ya. Rencana Tuhan itu ya dan amin. Dia akan tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Maka percayalah kepada Tuhan. Rencana Tuhan itu rencana apa? Damai sejahtera. Kalau rencana Tuhan damai sejahtera untuk setiap kita, maka ada yang perlu dikhawatirkan. Pernah khawatir? Wajar enggak kalau manusia khawatir? Seringkali kan aneh itu ya, orang sana itu. Khawatir itu wajar enggak? Wajar, Pak. Nah Tuhan bilang jangan khawatir, berarti boleh enggak? Enggak, jadi wajar enggak? Bingung, saudara. Nah, yaitu maka belajar firman Tuhan baik. Jadi di sini kita lihat itu tema-tema yang ada di dalam. Nah sekarang peristiwa-peristiwa viral dalam kitab Samuel. Ada beberapa yang saya catat, ya, peristiwa-peristiwa viral yang mengandung pembelajaran yang sangat penting. Yang pertama kasus Hana. Hana merasa sedih. Kenapa? Karena mandul, ya. Terus dihina oleh Penina. Terus yang dilakukan Hana apa? Berdoa ngapain? Minta anak. Pertanyaannya, Hana minta anak itu untuk kepentingan siapa? Kenapa kok minta anak? Yes, pokoknya minta anak. Lu wajar enggak kalau Hana minta anak itu? Wajar. Kalau jenengan sebagai Hana minta anak enggak? Gua apa? Seringkali doa orang setelah menikah apa? Punya anak. Pertanyaan Arab gue ngopo anakmu ini. Jadi seringkali anak itu untuk orang tua atau orang tua untuk anak. Ya, anak untuk orang tua atau orang tua untuk anak. Anak untuk Tuhan, bukan untuk orang tua, untuk anak. Loh betul enggak? Lah itulah Hana. Hana minta anak itu bukan karena supaya aku itu punya anak tidak dihina, bukan. Hana minta anak itu karena dia seorang perempuan Israel, sadar, dia tahu janji Tuhan. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Itu rencana Tuhan, itu janji Tuhan. Supaya keturunan menjadi sangat banyak, maka perempuan Israel harus punya anak. 1, 2, 3 atau banyak? Punya anak banyak. Gitu. Punya anak banyak. Artinya apa? Sebagai perempuan Israel, dia sadar kalau dia tidak punya anak, berarti dia tidak bisa memenuhi janji Tuhan itu, rencana Tuhan itu. Dan itulah kesedihan Hana, bukan karena dihina Penina, itu si kecil. Maka dia ingin terlibat dalam pelayanan karya Allah. Jadi kalau jenengan tidak terlibat dalam pelayanan di gereja, pelayanan bersama Tuhan, itu kudune koyo Hana, sedih. Kok malah beneran aku ora melu dadi panitia, lho kok malah beneran. Kudune malah sedih, saudara, berdoa supaya kita bisa terlibat dalam karya Tuhan. Dan dia kepengen punya anak, bukan untuk kesenangannya sendiri, bukan untuk memuaskan dirinya sendiri, tetapi dia kepengen punya anak supaya dia terlibat dalam karya Allah. Maka ketika dia berdoa dan Tuhan memberikan anak, maka anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi untuk memuaskan dirinya sendiri atau untuk Tuhan janjane? Untuk Tuhan, maka Tuhan mengijabahi doanya. Lu ya tahu, karena untuk
Tuhan, bukan untuk memuaskan dirinya. Biasanya kalau orang menikah 22 tahun berdoa minta anak, enggak punya anak. Tapi terus akhirnya punya anak. Siji, ganteng, laki-laki. Didemek tonggone entuk ora. Terus pinter, terus dadi pendeta entuk ora. Ora entuk, Saudara. Aja iki anak siji-sijine. Anak, wah 22 tahun. Akhirnya ini anakku dilindungi, di apa, enggak boleh. Ben melu, iya diproteksi begitulah. Biar melu retreat sekolah minggu aja, engko ketularan karo liyane dan segala. Itu begitu, Saudara. Hana enggak. Dia berdoa minta anak bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk Tuhan. Nah, selama ini doa-doa kita ditambah poso barang itu untuk kepentingan siapa? Bukan saya yang jawab, jenengan sing jawab. Bertobatlah. Loh, betul enggak? Loh iya, terus seringkali orang berdoa itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita doa maunya dikabulkan atau ditolak? Jadi tugasnya Tuhan apa? Mengijabahi doa kita. Egois banget. Jadi tugasnya Tuhan itu yo nek ora yo nesu gitu. Ya Tuhan, pucuk diajar meneh sing apik. Itu kasus Hana, Saudara. Ini menarik untuk kita perhatikan bersama supaya orang-orang yang baru menikah gitu ya, yang kepingin punya anak ditanya Arab, apa ke anakmu? Saya punya anak karena saya ingin keturunan saya ada yang jadi pendeta, Pak. Lah itu baru. Loh iya, artinya tujuannya itu bukan untuk memuaskan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, gitu loh. Sekarang yang kedua, kasus tabut Allah. Tadi tabut Allah tinggal di rumah siapa itu? Obed Edom. Ya, di Obed Edom. Sekarang yang menarik itu ketika orang Israel pada zaman Eli, ya, dengan anaknya Hofni dan Pinehas perang dengan mana? Amalek atau Filistin? Filistin. Ternyata mereka kalah. Terus ketika itu mereka berpikir, supaya menang apa? Wah, tabut Tuhan harus dibawa. Setuju enggak? Kenapa kok enggak? Loh kan tabut Tuhan, biasanya tabut Tuhan dibawa kan menangan. Loh ya, biasanya kalau tabut Tuhan dibawa mesti menang. Makanya mereka sadar, oh iya, ini tabut Tuhan harus dibawa ini supaya apa? Menang. Setuju enggak? Dibawa, Saudara. Kalah. Malah tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Salahnya di mana, Saudara? Kok kalah? Wong ada tabut Tuhan kok kalah. Kenapa kok kalah? Tuhan enggak menyerai. Padahal tabut Tuhan itu lambang kehadiran Tuhan. Lah kok kalah? Salahnya di mana? Iya, jadi orang Israel bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan tabut perjanjian. Tabut perjanjian jadi jimat. Pokoknya aku nek turu, bantalku Alkitab angler. Omahku nek tak kei salib, setan ora doyan, demit ora dulit. Jadi imannya diletakkan bukan pada Tuhan tetapi kepada. Lah itu kebanyakan banyak orang aman, merasa aman ketika dompete kuwi tebel. Jadi imannya diletakkan di sini. Lah iya, ternyata kalah. Lah kok kalah? Iyalah, dia mengandalkan tabut Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan kok. Dan inilah yang perlu kita pelajari. Disitulah sebetulnya dalam pertempuran melawan orang Filistin, orang Israel percaya bahwa kehadiran tabut dapat menjamin kemenangan dalam pertempuran. Mereka dikatakan ini, baiklah kita bawa tabut perjanjian Tuhan dari Silo ke sini supaya ia
sampai ke tengah-tengah kita dan menyelamatkan kita dari tangan musuh kita. Jadi mereka berharap keselamatan dari siapa? Dari tabut Allah. Itulah kesalahan fatalnya. Maka hati-hati ya. Jangan kita meletakkan harapan kita, kenyamanan kita kepada yang kita lihat. Kita harus meletakkannya kepada siapa? Tuhan. Ini seringkali lolos dari pengamatan. Berikutnya, peristiwa-peristiwa yang menarik atau viral ya. Kasus Daud dan Goliat. Nah, ini menarik, saudara. Munculnya Daud ketika orang Israel berperang melawan siapa? Orang Filistin. Orang Israel ketakutan, Saul gemetaran. Kenapa? Karena melihat Goliat gede dhuwur, wah luar biasa. Tingginya itu enggak tahu berapa meter itu. Ya. Ora ditakokke mau ya. Harusnya tanya, apa yang membuat Daud menang dengan Goliat? Oh, dalangi pinter kan gitu. Nah, ini yang menarik. Kenapa Saul menjadi takut? Tetapi Daud yang anak ingusan, tukang angon wedhus, kok malah ora? Pertanyaannya kan begitu. Seluruh bangsa Israel dan rajanya gemetaran. Kenapa? Melihat. Jadi imannya bukan kepada Tuhan, tapi imannya dari apa? Yang dilihat. Itu yang membuat mereka ketakutan, khawatir ketika melihat anakku koyo ngene, bojoku koyo ngene dan segala macam. Wah, masalah gede, melihat masalah tembok gede, tebel, hitam. Waduh, kalau takut, khawatir dan segala kayak Saul dan orang Israel karena melihat jemaat sing angel kandhanane, jemaat sana ndak sini. Wandani ngeyel dan segala macam, Daniel Waluyo kandhani angel waton sulon. Wah, akhirnya menjadi stres, jadi karep-karepmu kan gitu akhirnya. Tetapi Daud enggak. Daud melihat Tuhan. Aku punya Tuhan kok. Goliat kayak begitu kecil di hadapan Tuhan. Dari sini kita lihat, kamu mendatangi aku dengan tombak dan pentung dan segala macamnya. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Harusnya kan begitu orang percaya. Walaupun masalah kita itu gede, besar, hitam, gilani, medeni. Jangan takut. Hadapilah bersama Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Nah, itulah Daud, kasus Daud dan Goliat. Daud itu kan orang, siapa yang mengira Daud berani melawan siapa? Goliat. Kakaknya aja enggak berani kok. Seluruh bangsa Israel enggak berani, rajanya aja enggak berani kok. Lah kalau Daud berani, karena apa? Tuhan. Nah, ini yang harus kita, ini cerita viral ini ya. Sudah hafal semua. Nah, kasus Daud dan Batseba. Ini yang menjadi titik hitam dalam kehidupan siapa? Iya. Kenapa kok sampai tergoda dengan Batseba? Lihat. Makanya cungkilah matamu. Iya. Pada waktu itu kan zamannya perang. Lah kok Daud malah enak-enak. Nek minggu kan wayahe gereja, lah kok malah tengok-tengok ning omah. Itu cilaka tenan, Saudara. Itu kan wayahe perang, raja-raja wayahe perang. Ning Daud ora melu perang, malah layah-layah ning omah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Seringkali harusnya kita itu ibadah harusnya berdoa, harusnya kita itu taat sama Tuhan, ning kok malah layah. Harusnya minggu itu ibadah pada Tuhan, ning malah orang kemana-mana ndak karu-karuan. Saudara perhatikan di sini. Harusnya yang harus kita lakukan itulah yang harus kita lakukan.
Jangan malah meninggalkan yang seharusnya untuk melakukan yang tidak seharusnya. Yang kedua, Daud itu kurang apa nih saudara? Tokoh hebat enggak? Iya, ini ternyata yang geletek kayak gitu. Tahu enggak? Artinya apa? Dia apa-apake Daud ini menungso. Siapapun bisa jatuh. Kira-kira setelah Daud jatuh dosa, ya, terus ngelamar jadi pendeta GKJ di Tompora. Nah ini loh, itu menunjukkan kepada kita kelemahan manusia. Ketika manusia meninggalkan Tuhan, manusia mengikuti keinginan matanya. Ketika manusia mengikuti karpe diewe, meninggalkan Tuhan, selesai saudara. Itu kasus Daud dan Batseba. Loh Daud itu kurang apa nih? Kalau kita membaca itu Daud kan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kerenungkan Taurat Tuhan seminggu sekali. Tapi ternyata melihat Batseba kelepek-kelepek saudara. Artinya apa? Ketika kita lengah, habis saudara. Maka kita lakukanlah firman Tuhan itu dengan setia. Setia itu apa? Terus menerus, jangan ada jedanya. Aku tak leren sik ya. Aku rak melu PA, ibu-ibu, aku kesel. Hati-hati saudara, ketika kita mulai jeda dan kita undur, kayak Daud. Karena setan itu luar biasa liciknya, menggunakan kesempatan ketika kita lengah. Maka tetaplah berdoa. Tetaplah itu berarti seminggu berapa kali? Makanya ketika mau masuk rumah, matur nuwun Tuhan, mau keluar rumah, Tuhan tolong, kan terus berdoa. Mau masak, Gusti nyuwun tulung, kan begitu. Selesai masak, matur nuwun Gusti, kan begitu. Tetaplah berdoa. Itu kasus Daud dan Batseba. Siapapun dapat jatuh dalam dosa. Pentingnya untuk tetap menjaga hati, bertobat menjadi jalan pemulihan. Baiknya Daud. Bedanya Daud dan Saul apa? Ketika Daud ditunjukkan salahnya, nesura. Biasanya orang ditunjukkan salahnya nesura. Kalau Saul ditunjukkan salahnya, endo. Lah nganu kan Saul begitu. Jadi dengan pengikutnya Daud apa Saul? Lo sering kali itu loh, kita jadi pengikut Daud atau Saul. Yang nganu, yang menyalahkan Elia, menyalahkan nganu. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa itulah yang harus kita bertobat. Ketika Nabi Nathan mengingatkan Daud, maka langsung dia bertobat. Itu luar biasanya Daud. Tetapi ketika Saul diingatkan kesalahannya, malah gulei peramal, saudara. Tidak mencari Tuhan, tetapi cari peramal, saudara. Ini mengerikan loh, saudara. Ya, itu bedanya Saul dan Daud. Sekarang kasus Daud dan anak Batseba. Saudara, ada pertanyaan. Nun sewu ya. Kita wis 30 menit. Ya. Ketika hasil perselingkuhan Daud dan Batseba menghasilkan buah, anak lahir, Tuhan bilang apa? Anak itu pasti mati. Apa yang dilakukan Daud? Doa puasa.
Apa maksudnya doa puasa? Minta supaya untuk itu dicabut sama iya. Tuhan, dibatalkan. Tapi akhirnya tetap setelah mati yang dilakukan Daud apa? Tetap mengucap syukur, lari ke Kok iso? Iya. Anaknya mlebu surga apa ora? Nggak tahu ya? Ya tak beritahu. Coba kita lihat. Di dalam ayat ini mengatakan apa? Ketika Daud anaknya sakit, maka Daud berdoa puasa. Sapa ngerti ora mati. Tapi setelah mati justru Daud makan dan minum, datang kepada Tuhan. Iki kualik Rak. Biasanya orang nangis-nangis itu setelah mati atau ketika masih hidup? Setelah mati. Biasanya orang gulung-gulung itu nek bapaknya mati atau selama masih hidup? Tapi Daud kok enggak? Maka pegawainya heran toh. Enggak berani memberitahu kalau anaknya sudah mati. Loro wae kaya ngono, mati apa ora tambah gilani ki engko. Ya betul enggak? Wajar enggak? Wajar. Wajar ya. Ya betul, itu memang manusia sering kali orang itu, Mas, bapak loro, pulang, aku sibuk, gaweanku si akeh, digone rumah sakit, ora balik. Bel Mas, bapak iki harus dibawa ke rumah sakit, pulang, isi ono urusan penting. Mas, bapak iki mlebu ICU loh Mas. Wah. Akhirnya Mas, bapak wis kapundhut kuti, wah kaget balik, wah tekan mengarep, nuwangis gulung-gulung dan segala macam. Wah tukoknya peti sing 150 juta, wah ada gunanya enggak? Seringkali orang geru-geru selamati. Daud mengajar kita, nangiso poso selama anak kita masih hidup, sapa ngerti selamat. Nah wis mati percuma gero-gero nangis-nangis ora ana gunane. Ini yang harusnya menjadi pelajaran. Seringkali ketika melihat anak kita malah nesu-nesu. Ketemu anaknya nesu-nesu, bareng ditinggal anaknya gero-gero. Harusnya kebalik lah, harusnya kita itu mendoakan anak kita, mendoakan suami kita mumpung isih urip. Engko nek wis mati percuma didongake. Diposoni apa meneh. Maka harusnya kita itu berdoa, mumpung pendetaku isih urip. Lho iya ta. Lho mumpung nek pendeta mati wis ora iso didongake, Saudara. Nah ini yang sekarang pertanyaan, anaknya Daud mlebu surga ora? Kalau enggak tahu tanya saya, kira-kira Daud itu mlebu surga ora? Masuk surga. Sekarang baca ini. Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Artinya apa? Aku akan apa? Ketemu dengan dia. Nek Daud mlebu surga berarti anaknya ning ndi kuwi? Wes. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa itu firman Tuhan yang melalui Daud kita bisa tahu bahwa anak-anak kita itu udah menjadi jaminan Tuhan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama. Maka ini menjadi penghiburan bagi kita bersama. Maka mumpung anakku isih urip ndonga, tapi kalau sudah meninggal ya wis. Dia tidak akan datang pada aku, yang akan menemui dia kan gitu. Ini kasus Daud dan anaknya. Oke, lanjutnya Saul dan peramal. Nah ini Saudara. Ini Saul itu kan yang memerintahkan membunuh para peramal. Ning dekne dhewe malah teko ning peramal. Ini namanya apa? Jarkoni, iso ngajar ora iso kudune jarkoni. Kudune jarkoni, iso ngajar iso
nglakoni. Ning dia tetap jarkoni, ngajar ora iso nglakoni. Ada dua sisi jarkoni. Dan ini menarik saudara. Apa yang membuat Saul datang ke peramal? Padahal dia tahu itu kekejian bagi Tuhan. Apa yang membuat Saul begitu berubah? Begitu nekat melawan Tuhan? Apa saudara? Yaitu tadi ketakutan, kekhawatiran. Karena melihat, wah mati kita, musuh kita dan segala macam. Samuel sudah mati, tidak ada lagi yang dijadikan. Harusnya kan dia bertobat datang pada Tuhan, siapa tahu Tuhan mengampuni. Enggak kok, enggak datang kepada Tuhan, ini malah datang kepada peramal. Dan ketika itu peramal bisa membangkitkan apa? Roh Samuel. Itu roh Samuel enggak? Dibaca, itu muncul dari mana? Roh itu muncul dari mana? Dari bumi. Kalau kita membaca roh kita itu ke atas atau ke bawah? Kepada Tuhan. Ini dari bumi. Iblis ini. Iblis diizinkan Tuhan untuk memanipulasi, menipu kita. Maka belajar firman Tuhan baik-baik. Dan inilah yang mengerikan yang perlu kita perhatikan. Kalau itu dari Tuhan berarti pergilah ke peramal. Betul? Kalau itu dari Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan jangan pergi ke peramal? Jangan minta pada orang mati. Saudara, ini tipu daya yang sangat licin dari si iblis untuk menipu dan Saul tertipu. Nah ini yang harus kita perhatikan bersama. Karena roh itu muncul dari bumi, saudara. Dan kita tahu bahwa orang yang sudah meninggal tidak ada lagi bisa berkomunikasi dengan kita. Ini yang harus diperhatikan bersama. Ini yang banyak tafsiran tentang hal itu. Tetapi kalau kita kembali kepada kepada perintah Tuhan, jangan pergi ke petenung, peramal, berarti Tuhan izinkan enggak? Enggak, karena itu kebohongan, penipuan. Lah Saul kok ke sana? Dan ini yang sepertinya memang itu ketoknya benar, tetapi coba perhatikan teksnya itu ya, muncul dari bumi, bukan dari atas. Nah, maka prinsipnya di sini, walaupun kita mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat, jangan sampai kita datang ke dukun. Jangan berharap kepada siapapun, berharaplah kepada siapa. Ya. Dukun sekarang itu wajahnya macam-macam ya. Orang nganggo ikut, jenggotnya gede, ndak. Dukun sekarang itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sehingga orang datang ke sana untuk mendapatkan nasihat dan segala macam, bukan lagi datang kepada Tuhan. Nah ini kasus yang perlu kita perhatikan. Berikutnya, Daud dan tahta. Daud ketika Saul melawan Tuhan, maka Tuhan mencabut haknya untuk jadi raja. Terus itu diberikan kepada siapa? Saul ya. Saul dicabut diberikan kepada Daud. Daud diurapi jadi raja menggantikan siapa? Ketika proses Daud menjadi raja orang Israel, itu prosesnya gimana? Kan Daud sudah mendapatkan beslit itu dari Tuhan. Sudah mendapatkan SK. Pemilu sudah menang. Yang dilakukan Daud apa? Dia mengikuti proses. Proses siapa? Proses Tuhan. Dia mengikuti waktu siapa? Waktu Tuhan. Walaupun ada kesempatan dia membunuh Saul, tetapi dilakukan enggak? Enggak. Kenapa? Ya karena Saul diurapi oleh Tuhan. Enggak berani dia membunuh orang itu. Biar waktu Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan kapan waktunya manut. Sabarnya minta ampun, saudara.
Lho nek Daud gelem ngono wis cepet banget selesai. Padahal didukung oleh pengikutnya. Ini kesempatan yang Tuhan berikan loh atas nama Tuhan loh pengikutnya itu. Iya toh? Memakai nama Tuhan itu kesempatan yang Tuhan berikan. Yo ketok yo. Tapi enggak. Dia tahu karena mengikut PA Senen itu, dia ngerti. Saul ini orang diurapi Tuhan, kalau Tuhan itu waktu Tuhan enggak mungkin dong. Ini orang diurapi Tuhan enggak boleh membunuh orang diurapi Tuhan. Jahatnya kayak apa enggak boleh, itu haknya Tuhan. Penghakiman haknya Tuhan, bukan hak kita. Wah, ini kan sama-sama pakai nama. Nah, karena belajar firman Tuhan tahu ya, maka kurenungan firman Tuhan. Nah, ya dia ngerti, enggak. Dan akhirnya Tuhan sendiri menentukan waktunya, akhirnya Saul mati. Baru Daud diangkat menjadi raja. Dan akhirnya menjadi raja, pertama kali Daud menjadi raja untuk suku apa? Setelah itu menjadi suku. Nah, sudah dari sini kita bisa melihat prosesnya begitu luar biasa. Saya melihat Daud itu sabar banget ya. Betul-betul menanti waktu Tuhan. Itu kalau tidak punya ketaatan, kerendahan hati itu apa ya? Iso kadang kita itu tidak sabaran ya. Menunggu waktu Tuhan. Kita itu rumangsa luwih pinter daripada Tuhan. Sehingga Tuhan ora ndang gage-gage. Tidak sabar akhirnya mengambil jalan sendiri. Hati-hati di situ. Nah, sekarang yang terakhir, kita wis 30 menit luwih. Yang terakhir, pesan mesianik dalam Samuel apa? Janji Tuhan kepada Abraham apa? Keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Terus melalui keturunanmu semua bangsa diberkati. Ada enggak di Samuel? Janji Allah kepada Abraham melalui keturunannya untuk memberkati bangsa-bangsa di dunia. Nah, ini dimulai melalui permulaan pemerintahan raja di Israel. Sementara pada satu sisi merupakan tindakan ketidaksetiaan ketika Israel berteriak untuk memiliki seorang raja seperti semua bangsa lain di dunia. Allah menggunakan permintaan mereka yang tidak patuh untuk memenuhi suksesi raja-raja yang pada akhirnya akan terpenuhi dalam raja yang sejati dan terakhir, yaitu siapa? Orang Israel minta apa? Raja. Mereka pikir raja itu nanti yang akan apa? Dan ternyata raja-raja Israel ada yang memenuhi syarat enggak? Dan Tuhan berjanji keturunan Daud akan menjadi kokoh kerajaannya. Dan ini menunjuk kepada raja kekal. Siapa? Jadi permintaan orang Israel yang menyakiti hati Tuhan itu ternyata tetap dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya. Datang raja damai, raja kekal. Yaitu siapa? Keturunan. Nah, saudara. Apalagi nanti kalau panjenengan mulai belajar raja-raja, itu akan kelihatan sekali. Ternyata kita ketika merindukan seorang pemimpin, tidak akan ada pemimpin yang sempurna. Pemimpin yang sempurna, raja yang sempurna hanya satu, yaitu Allah sendiri. Dan itu sudah dinubuatkan oleh keturunan Daud, yaitu Yesus. Maka Yesuslah raja yang sejati. Itulah pesan mesianik yang kita terima dari kitab Samuel. Allah menggunakan permintaan mereka yang menyimpang untuk memulai suksesi raja yang pada akhirnya akan digenapi dalam raja yang benar dan terakhir, yaitu siapa? Yesus sendiri. Maka Yesus nanti akan datang sebagai raja untuk memimpin dunia ini. Dan terakhir, Gusti berkahi, amin. Oke, matur nuwun. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, melalui kitab Samuel ini kami boleh melihat bahwa Engkaulah Raja kami. Engkaulah pemimpin kami sejati, Engkaulah penentu kehidupan. Karena itu hanya ketaatan kepada Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, jalan terbaik bagi kami. Dan itu melalui pelajaran kitab Samuel ini mampukan kami untuk tetap setia tekun kepada Tuhan. Jangan sampai kami tergoda oleh keinginan mata kami. Jangan kalah kami menjadi takut dan gentar karena melihat. Tetapi biarlah kami memiliki kekuatan dengan melihat Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Banyak pelajaran yang kami dapat. Satu hal yang kami dapat yang harus kami ugemi dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, Raja kami. Kepadamulah hidup kami serahkan, kepadamulah hidup kami persembahkan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan memberkati setiap kami dengan damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Puncak acara telah dilalui bersama. Cerdas Cermat sudah, Yel-Yel sudah, resume dari kitab Samuel juga sudah, dan tiba akhirnya di dalam pengumuman pemenang Yel-Yel dan Cerdas Cermat Alkitab malam hari ini. Saya minta tolong dari pengumuman dari Yel-Yel terbaik, juaranya nanti minta tolong Pak Sedioko yang mengumumkan, dan untuk juara lomba cerdas cermat Bapak Dr. Hastanus Rizky yang mengumumkan. Monggo. Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Kira-kira juara terbaik yang mana ya? Ya. Tadi tim juri di ruang sana sampai kebrobos. Hasilnya orang hidupnya jadi ketoknya sampai kebrobos, dan perjuangan yang berat ya untuk menentukan siapa yang menjadi juara Yel-Yel setelah selesai kitab 1-2 Samuel. Nilainya banyak Bapak Ibu, 1000-an lebih. Juara 1 4.000. Bener nih. Mau sing itu nanti gebrok ya soalnya. Muatir kalkulator nanti kan 4.005. 4.005. Juara nanti ya. Juara kedua tipis 3.850. Juara ketiga 3.830. 4.005 diraih oleh tim sub wilayah Lempong Sari. Yang kedua yang kedua 3.850 diraih oleh tim sub wilayah hadiah itu Gergas. Dan akhirnya 3.830 diraih oleh sub wilayah
bertelaga. Untuk cerdas cermat, nilai total 1.500 sebagai juara pertama diraih kelompok B. 1.100 juara kedua kelompok A. Juara ketiga dengan nilai 600 kelompok C. Demikian keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggukan ya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Sedioko yang sudah mengumumkan yel-yel. Pak Dr. Hestanus jangan kembalinya jauh-jauh Pak. Saya minta tolong yang juara 3 tim yel-yel silahkan berdiri, kita mau ambil gambar sebentar. Seluruh tim komplit. Juara 3. Juara 3 Subwil Bertelaga. Selanjutnya untuk tim subwilayah Gergas. Dan yang terakhir inilah juaranya. Dari subwilayah Lempong Sari. Silakan duduk kembali dan untuk lomba cerdas cermat juara 1, 2, 3 dengan timnya.